Sebagian ada premis nih. Sebagian murid mengikuti pramuka. Semua anggota pramuka bisa sandi Morse. Lalu ada beberapa pilihan yang kita diharuskan untuk memilih kesimpulan dari dua premis ini apa sih gitu. Itu silogisme. Ini pasti keluar lah. Ini kan soal tipe ini sebenarnya tidak butuh waktu yang banyak. Ini yang belum tahu arti silogisme. Jadi silogisme itu jenis penalaran dedukasi secara tidak langsung gitu. Nah, tipe soal seperti ini tuh hampir pasti keluar di CPNS dan cara pengerjaannya tidak begitu makan waktu yang lama gitu. Kalau kita sudah terbiasa loh ya. Kalau kita sudah terbiasa dengan soal silogisme, itu nggak akan butuh waktu yang lama. Ini sangat-sangat efektif untuk nge-save waktu gitu. Bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang lain di waktu yang tersisa gitu ya. Ya, sebelum saya lanjut mengenai contoh-contohnya dan cara penyelesaiannya atau tips-tips trik-triknya ya, saya ingatkan lagi, ini saya punya beberapa file yang saya taruh di Google Drive. Ini untuk persiapan CPNS. Ini biasanya premium berbayar, tapi ini saya kasih gratis. Ini ada beberapa aplikasi CAT Android, ini ada banyak, ada sekitar 14-an kalau nggak salah. Nah ini ada juga untuk aplikasi komputer CAT ya. Ini ada sekitar 4. Lalu ini ada e-book, ada buku, ada modul juga ada banyak. Oke ya, ini bisa kalian dapatkan gratis. Saya share semuanya. Tinggal kalian teman-teman ini buka video saya yang judulnya ini nih, gratis e-book soal materi tes DWK dan wawancara dan sebagainya ini. Ini silakan teman-teman. Ini ada beberapa soal di video saya, ada beberapa soal. Nanti teman-teman tinggal jawab dan tinggalkan alamat email, terutama yang Gmail ya, supaya bisa saya share. Saya nge-share-nya via Google Drive gitu ya. Oke, kita kembali ke silogisme. Oke, sebelum saya kasih tahu contoh soalnya dan cara penyelesaiannya, ini saya perlu mengingatkan bahwa suatu konklusi atau kesimpulan sah dan dapat diakui apabila berasal dari premis yang benar dan prosedur yang sah. Jadi kalau ada yang premis yang sudah tidak benar, berarti itu nggak usah diterusin, itu pasti nggak ada kesimpulannya gitu ya. Oke, nah bentuk-bentuk silogisme dibedakan berdasarkan letak tem penengah atau mediumnya. Ini nanti keterangannya ini ya, S ini subjek, P ini predikat, M itu middle term atau tem penengah. Oke, yang pertama ini medium sebagai subjeknya premis mayor dan menjadi predikatnya premis minor gitu ya. Rumusnya kayak gini, M, P, jadi middle term, predikat, ini subjek middle term gitu ya. Kesimpulannya pasti subjek dan predikat. Nah, syarat khususnya premis mayor harus universal, lalu premis minor harus afirmatif atau bersifat menguatkan atau mengesahkan. Contohnya seperti ini nih. Ada soal nih, misalkan semua yang dilarang agama bersifat tidak baik. Berbohong adalah dilarang agama. Kesimpulannya ini pasti adalah berbohong bersifat tidak baik, kayak gitu. Gitu ya, itu yang pertama. Berikutnya, medium menjadi predikatnya premis mayor dan premis minor. Nih. Jadi ini predikat. Lalu ini middle term, subjek middle term. Gitu. Ini premis mayor, ini premis minor. Kesimpulannya pasti subjek predikat. Gitu ya. Ini premis mayor harus universal, premis minor kualitasnya harus berbeda dengan premis mayornya. Sebagai contoh kayak gini. Semua burung bertelur, tidak satupun mamalia bertelur. Gitu. Jadi kesimpulannya tidak satupun mamalia adalah burung. Gitu. Atau ini contoh berikutnya, semua kepala sekolah SMA adalah sarjana. Tidak satupun buta huruf adalah sarjana. Jadi, tidak satupun buta huruf adalah kepala sekolah. Itu yang kedua ya. Tipe yang ketiga, medium menjadi subjeknya premis mayor maupun premis minor. Nih, ya, ini premis mayor, minor. Ini jadi subjek di depan nih. Ya, mediumnya. Kesimpulannya juga SP gitu. Syaratnya premis minor harus afirmatif, konklusi harus partikular. Contohnya kayak gini.
semua siswa SMA Negeri 1 pandai berpidato. Sebagian siswa SMA Negeri 1 pendiam. Kesimpulannya, sebagian pendiam pandai berpidato. Oke. Contoh berikutnya ada semua siswa disiplin. Sebagian siswa malas. Jadi, sebagian yang malas disiplin. Gitu. Yang berikutnya, medium menjadi predikatnya premis mayor dan menjadi subjek pada premis minor. Rumusnya ini PMMS, ya, simpulannya SP. Ini syaratnya, jika premis mayornya afirmatif, maka untuk premis minor harus universal. Dan jika premis minor adalah negatif, maka untuk premis mayor harus universal. Contohnya ini, semua tentara adalah manusia. Berikutnya, semua manusia akan mati. Jadi, sebagian yang akan mati adalah tentara. Gitu. Contoh berikutnya ada semua orang tua sayang sama anak. Tak satu pun yang sayang sama anak adalah kanibal. Jadi, kesimpulannya, tak satu pun kanibal adalah orang tua. Gitu. Gitu ya. Oke, itu tadi materi dikit. Meskipun pada prakteknya soalnya bisa bermacam-macam ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, ini buat latihan nih, biar tahu bagaimana kalau ada soal, lalu bagaimana tips trik menyelesaikannya gitu ya. Soal pertama nih, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin, sementara office boy adalah karyawan. Pilihan jawabannya, A. Semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. B. Sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. C. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. D. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. E. Semua yang hadir bukan office boy. Nah, kalau menghadapi soal seperti ini, ya, kita itu sering jumpa dengan kata-kata sementara atau semua gitu kan. Nah, kalau teman-teman menemui kata sementara atau sebagian atau beberapa atau ada atau mungkin semua, maka artinya itu tidak semuanya atau minimal ada satu anggota gitu ya. Misalkan kita gambarkan, itu gambarkan dengan dua tanda panah. Nah, tips pertama, menyelesaikan soal silogisme kalau teman-teman tidak masih bingung, bisa digambarkan. Sebagai contoh kayak soal ini, semua karyawan hadir dalam rapat rutin. Office boy adalah karyawan. Nah, ini dari sini bisa kita lihat semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Berarti artinya seluruh karyawan hadir dalam rapat. Ini kita bisa gambarkan nih, karyawan hadir rapat rutin gitu. Lalu sementara office boy adalah karyawan. Artinya tidak semua adalah karyawan. Tidak semua office boy adalah karyawan. Jadi ada office boy yang karyawan, ada yang tidak. Kita gambarkan nih, office boy ini karyawan, ada yang tidak. Nah, kita tinggal pilih jawaban mana yang sesuai dengan gambar. Nah, yang sesuai adalah jawaban C. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Nah, ini kan. Nah, ini karena apa? Kita harus ngecek juga ya mana yang paling benar di antara beberapa jawaban gitu. Berikutnya, soal berikutnya nih. Semua penyanyi adalah artis, sementara penyanyi adalah bintang film. Pilihan jawabannya A. Sementara bintang film adalah artis. B. Sementara artis adalah bukan penyanyi. C. Semua bintang film adalah artis. D. Sementara penyanyi bukan bintang film. E. Sementara penyanyi bukan artis. Nah, cara penyelesaiannya bisa sama dengan soal pertama tadi. Kita gambarkan penyanyi. Penyanyi adalah artis. Sebagian penyanyi ada yang bintang film, berarti ada juga yang bukan bintang film. Gitu. Tinggal dicek dengan jawaban. Jawaban yang benar adalah D. Sementara penyanyi bukan bintang film. Gitu. Kalau misalkan kita cek, sementara bintang film adalah artis. Sementara bintang film adalah artis. Nah, kita nggak bisa menyimpulkan seperti itu ya. Lalu apa nih?
Sementara artis adalah bukan penyanyi, bukan juga nih, gitu ya. Kita cek. Oke, selanjutnya. Jika pertanyaan semua dokter adalah laki-laki salah, maka ini. Jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki salah, maka A. Sementara dokter adalah laki-laki. B. Sementara laki-laki adalah bukan dokter. C. Sementara dokter adalah bukan laki-laki. D. Tidak ada dokter yang bukan laki-laki. E. Tidak ada kesimpulan yang benar. Oke. Kalimat yang salah itu berarti yang benar adalah ingkaran atau lawannya gitu. Jadi dalam silogisme lawan semua adalah beberapa atau sementara gitu ya. Kita perhatikan dua kalimat nih. Semua A adalah B. Ingkarannya adalah beberapa A adalah bukan B gitu. Beberapa A adalah B, ingkarannya semua A adalah bukan B gitu. Jadi di sini semua dokter adalah laki-laki. Kita bisa tarik berarti lawannya adalah sebagian atau sementara dokter adalah bukan laki-laki. Jawabannya C gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung. A. Beberapa burung terbang ke utara. B. Semua burung adalah merpati. C. Tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. D. Burung bukan merpati. E. Tidak semua burung merpati terbang ke utara. Nah, ini pembahasannya. Tadi kan sudah kita kasih tahu caranya adalah digambarkan biar apa namanya kita nggak bingung dengan kalimat logika yang diberikan. Tapi kalau soalnya sederhana, kita nggak perlu ngegambar gitu. Kita bisa ngecek satu persatu jawaban gitu. Oke, misalkan nih, misalnya kita pakai metode langsung ya. Kalau nggak ada kata semua atau beberapa, berarti maksudnya itu semua ya. Kalau merpati terbang ke utara, berarti semua merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung, berarti semua merpati adalah burung, gitu ya. Oke, kita lihat satu persatu jawaban. Beberapa burung terbang ke utara. Ini benar nih. Karena apa? Merpati adalah bagian dari burung yang terbang ke utara. B ini, semua burung adalah merpati. Ini jelas salah nih. Ya, semua merpati adalah burung, tapi tidak semua burung adalah merpati, gitu. Kita nggak bisa bolak-balik, gitu ya. Karena kalau dibalik artinya udah beda gitu. C. Tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. Salah. Karena apa? Karena semua merpati adalah burung gitu. Mau dia terbang ke utara, ke barat, ke selatan ya tetap burung, nggak mungkin jadi ayam atau bebek gitu ya. D. Burung bukan merpati. Ini salah juga. Karena semua burung bukan merpati adalah salah karena merpati adalah burung gitu ya. E. Tidak semua burung merpati terbang ke utara. Salah. Karena apa? Karena merpati terbang ke utara sesuai dengan premis yang diberikan. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa yang paling benar adalah A. Beberapa burung terbang ke utara. Gitu. Oke, berikutnya nih. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Kesimpulan pilihannya, pilihan kesimpulannya, semua kertas gambar harganya murah. B. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar. C. Sebagian kertas harganya murah. D. Kertas yang murah sangat berguna. E. Semua kertas yang sangat berguna adalah kertas gambar. Pembahasannya ini sama kayak yang di awal tadi. Bisa kita gambarkan nih. Semua kertas gambar sangat berguna. Kertas gambar kita tarik panah sangat berguna gitu ya. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Berarti sebagian harganya murah, sebagian harganya nggak murah gitu. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan atau bisa kita cek juga mana yang paling benar. Yang paling benar adalah sebagian kertas harganya murah gitu ya. Karena apa? Berguna lalu sebagiannya harganya murah gitu. Oke. Contoh berikutnya, pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RT pernah menjadi pengurus koperasi. Simpulannya,
A, ketua RT itu selalu berjiwa sosial. B, semua orang yang pernah menjadi ketua RT adalah pengurus koperasi. C, sebagian pengurus koperasi ingin menjadi ketua RT. D, semua pengurus koperasi berjiwa sosial. E, sebagian ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Pembahasannya ini bisa langsung aja kita lihat ya. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RT pernah menjadi pengurus koperasi. Nah, ini kan sama ini. Nah, kita tinggal tarik kesimpulannya di sini nih. Sebagian ketua RT seharusnya berjiwa sosial. Udah gitu, selesai. Jawabannya E. Ini kalau kita udah paham, udah tahu, ini mungkin 5 detik gak sampai kita udah tahu, oh ini jawabannya. Nah, itu kan sangat singkat sekali itu silogisme itu. Soal berikutnya. Beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Pilihan jawabannya, ada beberapa dosen yang menjadi pemain tenis. B, beberapa dosen bukan pemain tenis. C, tidak ada dosen yang menjadi pemain tenis. D, beberapa pemain tenis bukanlah merupakan tim karawitan. E, tim karawitan hanya cocok menjadi dosen. Jawabannya apa nih? Ini udah kelihatan nih, ini satu kali lihat udah tahu jawabannya nih harusnya nih. Nah, bisa dicek nih. Beberapa dosen bergabung dalam tim karawitan. Tim karawitan tidak ada yang menjadi pemain tenis. Nah, kesimpulannya langsung bisa dilihat nih. Beberapa dosen tidak ada yang menjadi pemain tenis atau bukan pemain tenis gitu. Jawabannya B. Ini bisa langsung terlihat kayak ini. Semua burung tidak bersirip. Semua kuda makan rumput. Ini soal berikutnya ya. Kesimpulannya, burung tidak makan rumput. B, kuda tidak bersirip. C, burung dan kuda tidak bersirip dan tidak makan rumput. D, burung sama dengan kuda. E, tidak bisa ditarik kesimpulan. Oke. Di sini bisa kita lihat bahwa antara burung, bersirip, kuda, makan rumput ini tidak ada hubungan sama sekali gitu. Tidak ada keterkaitan. Dari sini bisa diambil jawaban bahwa tidak bisa ditarik kesimpulan gitu ya. Tuh pembahasannya. Oke, berikutnya nih. Semua guide pandai berbahasa asing. Fido bukanlah seorang guide. Oke, kesimpulannya, Fido tidak pandai berbahasa asing. Fido adalah sarjana sastra. Fido bukan sarjana. Fido pandai berbahasa asing. Tidak ada kesimpulan yang benar. Nih, di antara pilihan nih. Oke. Nah, ini. Ini kan kalimatnya gini, semua guide pandai berbahasa asing. Fido bukanlah seorang guide. Nah, biasanya itu kita sering terjebak nih. Kita sering terjebak untuk narik kesimpulan bahwa Fido tidak pandai berbahasa asing gitu. Karena hubungannya dengan semua guide pandai berbahasa asing. Fido bukan guide. Nanti Fido tidak pandai berbahasa asing. Nah, ini kesimpulan yang tidak benar. Ini menjebak ini. Ini salah satu soal yang menjebak. Nah, ini kita perhatikan kalimatnya. Semua guide pandai berbahasa asing. Nah, kalimat tersebut tidak dapat dibalik. Berarti yang pandai berbahasa asing bukan hanya guide gitu. Mungkin yang lain juga pandai berbahasa asing. Sehingga kalau kita mengatakan Fido bukan seorang guide, maka belum tentu ia tidak pandai berbahasa asing gitu. Mungkin saja dia pandai gitu, tapi dengan profesi yang lain gitu. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada kesimpulan yang benar. Gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati dengan soal-soal yang bisa menjebak kayak gini. Oke, soal berikutnya. Beberapa mobil berwarna hitam, semua mobil mempunyai roda. Pilihan jawabannya A, mobil yang mempunyai roda berwarna hitam. B, roda mobil berwarna hitam. C, ada mobil berwarna hitam yang mempunyai roda. D, semua mobil berwarna hitam dan mempunyai roda. E, beberapa mobil berwarna hitam dan mempunyai roda. Pembahasan, kita bisa gambarkan nih. Jadi mobil mempunyai roda. Beberapa yang mempunyai roda berwarna hitam dan berarti kan ada yang tidak hitam juga gitu. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari pilihan yang ada
bahwa beberapa mobil berwarna hitam dan mempunyai roda E gitu ya. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Sebagian sepeda motor berwarna hitam. Pilihan jawabannya A. Sebagian sepeda motor tidak berwarna hitam dan tidak dilengkapi speedometer. B. Sebagian sepeda motor berwarna hitam dan tidak dilengkapi speedometer. C. Semua sepeda motor berwarna hitam dan dilengkapi speedometer. D. Semua sepeda motor yang berwarna hitam dilengkapi speedometer. E. Semua sepeda motor tidak berwarna hitam dan dilengkapi speedometer. Nah, pembahasannya ini bisa kita gambarkan juga nih kalau bingung. Jadi sepeda motor dilengkapi speedometer, gitu ya. Tuh, sebagian sepeda motor berwarna hitam, gitu. Berwarna hitam, tidak hitam, gitu ya. Nah, bisa kita tarik kesimpulan dari beberapa jawaban, semua sepeda motor yang berwarna hitam dilengkapi speedometer, gitu. Kalaupun ada semua sepeda motor yang tidak hitam dilengkapi speedometer, itu juga benar, gitu ya. Jadi kita harus lihat juga dari beberapa pilihan jawaban mana yang kira-kira benar, gitu. Bisa kita cek dengan gambar yang sudah kita buat di sini nih, gitu. Oke, selanjutnya ini agak panjang kan nih. Tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian CPNS. Semua sarjana yang bodoh tidak lulus ujian CPNS. Tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Purdi mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Alan. Pilihan jawabannya A. Alan lebih pandai daripada Purdi. B. Tidak mungkin Purdi akan lolos ujian CPNS. C. Mungkin Purdi dan Alan akan lulus ujian CPNS. D. Tidak mungkin Purdi dan Alan adalah satu alumni. E. Tidak mungkin Alan akan lulus ujian CPNS. Oke, kita perhatikan tiap kalimat dalam soal nih. Ya, kalimatnya ada 4. Yang pertama adalah tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian CPNS. Yang kedua, semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Yang ketiga, tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Yang keempat, Purdi mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Alan. Nah, ini cara berikutnya kita bisa menganalisis jawabannya ini masing-masing. Kita cek jawaban A. Alan lebih pandai daripada Purdi. Salah. Karena apa? Di nomor 3 ya. Nomor 4 ya, sorry ya. Purdi yang lebih buruk daripada Alan, lebih pandai. Tapi ini, tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Jadi belum tentu Alan itu lebih lebih pandai daripada Purdi ya. Bertentangan dengan kalimat ketiga gitu. Oke, jawaban B kita cek. Tidak mungkin Purdi akan lolos ujian CPNS. Ini juga salah. Ini sesuai nomor 2, yang tidak lolos adalah sarjana yang bodoh. Sedangkan Purdi ini bukanlah sarjana yang bodoh. Gitu ya, karena ini nilai ijazah tidak menentukan dia bodoh atau tidak. Gitu ya, menurut statement yang ada ini. Jawaban C nih. Mungkin Purdi dan Alan akan lulus ujian CPNS. Nah, ini benar nih. Kenapa? Karena kita tidak dapat menyimpulkan bahwa Purdi dan Alan termasuk sarjana yang pandai atau bodoh. Jika mereka bodoh, mereka kan nggak lulus CPNS. Tapi kalau pandai, mungkin lolos ujian CPNS. Nah, kita kan nggak ngerti kan mereka pandai atau tidak. Nah, mungkin saja mereka pandai, gitu. Jadi mungkin Purdi dan Alan akan lulus ujian CPNS, gitu. Yang D, tidak mungkin Purdi dan Alan adalah satu alumni. Ini jelas salah nih. Ini jawaban ngaco nih. Yang E, tidak mungkin Alan akan lolos ujian CPNS. Ini salah. Sama alasannya dengan opsi B tadi ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kijang adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Kesimpulannya, kijang dapat memakan rumput. Kijang tidak dapat makan rumput. Semua hewan tidak akan mati. Semua hewan akan mati. E. Tidak semua binatang bertanduk akan mati.
Nah, pembahasannya ini. Terkadang dalam sebuah soal itu nggak semua kalimat digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan. Biasanya ada beberapa yang hanya digunakan oleh si pembuat soal untuk mengecoh peserta ujian. Maka kami harap teman-teman jangan bingung apalagi terkecoh gitu ya. Jadi bisa kita lihat yang bisa ditarik kesimpulan atau yang intinya adalah di dua kalimat pertama nih. Semua hewan adalah makhluk hidup, semua makhluk hidup akan mati. Gitu. Jadi kesimpulannya semua hewan akan mati. Jawabannya D. Oke, soal berikutnya nih. Semua bayi minum ASI, sebagian bayi diberi makanan tambahan. Pilihan jawabannya A. Semua bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. B. Bayi yang minum ASI biasanya diberi makanan tambahan. C. Sebagian bayi minum ASI dan diberi makanan tambahan. D. Bayi yang diberi makanan tambahan harus minum ASI. E. Semua bayi minum ASI